Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi nikmat ingat Allah Ta'ala. Karena ingat sama Allah itu nikmat yang paling agung. Tidak diizinkan mengingat Allah kecuali orang yang diingat sama Allah. Ya, gak mungkin kita ini ingat Allah kecuali kita sedang diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat bagaimana? Sedang diingat dengan rahmatnya, dengan ampunannya, kasih sayangnya, diangkat derajatnya dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya nggak akan bicara panjang karena ini sesinya maulid. Ya, sesinya maulid. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk saya yang ngomong dan untuk antum yang mendengarkan serta siapapun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun dan kapanpun berada. Saya mau nanya dikit boleh enggak? Sederhana saja. Kamu kira-kira hidup terus atau akan mati? Yakin? Alhamdulillah. Jadi yang lebih penting mikir hidup atau mikir mati? Pertanyaannya kan sederhana. Misal ya, saya mau pergi ke suatu tempat dan tidak akan balik alias pindah boyongan. Pindah boyongan. Pertanyaannya, saya memikirkan untuk bersenang-senang di tempat yang saya akan tinggalkan atau mencari kesenangan di tempat yang nanti akan saya tinggali? Mumet. Dah saya kasih bahasa yang paling gampang. Pilih endi? Seneng dunia apa seneng akhirat? Ngono paham kabeh itu. Pilih mana? Senang dunia atau senang akhirat? Senang akhirat. Nah, orang yang mencari kesenangan akhirat itu pasti dunianya senang. Gak mungkin enggak. Ini saya udah pernah sampaikan dulu, cuman saya ulang-ulang lagi. Yang lupa biar ingat terutama saya kan lupa. Malam ini diingatkan sama Allah. Yang sudah menikah, angkat tangan. Masya Allah. Ustaz Ali, Anis belum ngawur gitu. Anak saya belum. Ya. Ustaz Is, kok enggak angkat tangan? Oh sama ya, belum ya. Oh, ya. Insya Allah. Jadi pernah ya yang namanya jadi temanten baru pernah? Pernah. Mohon maaf ya, untuk manten lawas, manten yang sudah expired, ya manten lawas, mohon maaf ya kalau kesenangannya sekarang tidak sama dengan dulu. Ya enggak semua orang sih. Ya ada yang pada kasusnya sampai ngomong ngerti ngene iki gak rabi gitu ya. Ada yang begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika mau menikah itu berita yang menggembirakan atau menyedihkan? Untuk kamu yang mau menikah sangat menggembirakan. Betul? Belum nikah, ingat-ingat tanggal pernikahan itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Menyenangkan, benar ya? Jadi belum nikah, ingat-ingat pernikahannya akan dilakukan, itu senangnya luar biasa. Betul? Dengar cerita tonggone dadi manten, ikut seneng, benar ya? Kenapa? Langsung bayangno, nanti kira-kira saya seperti itu. Betul? Baru dikasih tahu, kamu nanti dapat hadiah rumah harga 2 miliar. Seneng atau enggak seneng? Belum dapat hadiahnya, sekarang sudah bisa merasa senang. Betul begitu?
Maka kalau ada orang yang nanya, nyari kenikmatan akhirat, kok donyane iso seneng ki dalile apa? Ya kuwi mau. Paham? Akhiratnya belum kepegang, bayangkan saja, seneng, nikmat. Loh kok anehnya kamu suka bayangkan donya sing ruwet. Betul kan? Gak mau bayangkan ngelamun atau ya Allah coba duduk sebentar ngelamunkan surga, setahun. Orang mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Indonesia buat orang Eropa, betul kan ya? Yang Indonesia mau ke Eropa, yang Eropa mau ke Indonesia, menuju tempat-tempat wisata, belum berangkat, baru ngelamunkan saja, iso guyu dewe. Kon cerita ini apa? Bayang lagi. Baru bayangkan bisa senyum-senyum sendiri. Lah kira-kira kamu bayangkan widodari kisah seneng apa gak? Membayangkan surga, indahnya istana, kumpul keluarga, urip rono matine, enaknya seperti apa? Hidup gak ana corona, ana swarga corona, gak ana. Gak ada penyakit, sehat, ayam, tentrem, gak ada iri, gak ada dengki. Bayangno tok gitu loh. Itu udah bisa membuat senang. Pertanyaan saya, lah kenapa kita sibuk membayangkan yang gak enak padahal bisa membayangkan yang enak? Kenapa? Jawabannya adalah karena pengen ruwet. Pengen ruwet. Kalau saya moh ruwet. Saya pengen hidup selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu paman saya itu jawab, wah saya udah dapat itu full. Loh kok iso? Lah bojoku jenenge Hasanah. Di dunia dapat hasanah, di akhirat juga dapat hasanah. Jadi bayangkan akhirat itu seneng tok isinya. Isinya senang. Nah, ini saya mau kasih ilmu yang saya dapat baru beberapa ini hari apa sekarang nih? Soalnya dino aku Jumat ya. Nah, berarti tadi malam. Nah, ini ilmu saya baru dapat tadi malam. Di tengah-tengah ngajar dapat ilmu. Mau saya kasih enggak? Wani piro. Gratis. Gratis. Sayangnya Allah sama jenengan itu luar biasa. Sayangnya Allah sama kita ini luar biasa. Pol. Saya mau nanya, di antara kita siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Wani yang ngacung. Di antara kita siapa hari ini yang enggak berbuat dosa? Berani kita angkat tangan? Enggak berani kan ya? Saking sayangnya Allah, kita ini berbuat dosa yang kita lawan siapa? Allah, bener ya? Lah ngelawan Allah tuh nekat atau enggak nekat? Hah? Nekat atau enggak nekat? Nekat. Pelakunya siapa? Lah kenapa kita kok berani melawan Allah? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita udah melawan Allah dengan maksiat, Allah itu bilang kepada kita semua, jangan ceritakan sama orang lain maksiatmu. Tutup aibmu. Terus Allah bilang sama makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, siapa yang cari-cari kesalahan makhlukku, hambaku, siapa yang bongkar kesalahannya, bahkan menceritakan keburukannya, urusannya dengan aku, tak bongkar aibmu dunia akhirat. Tadi yang kita lawan siapa? Allah. Yang bela kita siapa? Allah. Ya Arhamar Rahimin. Masya Allah. Makanya kalau kita manggil gitu tuh kerasa, Gusti Allah sayang banget marangku. Allah tuh sayang banget loh sama aku. Aku maksiat, gak boleh cerita ke orang. Bahkan kalau ada yang cari-cari, berusaha bongkar-bongkar, orangnya langsung diurus sama Allah Ta'ala. Tak bongkar aibmu dunia akhirat. Ini ancaman dari Allah, keras atau enggak keras? Keras. Yang diancam Allah siapa? Yang mau bongkar manusia yang bermaksiat kepadanya. Yang mau menjelek-jelekan orang yang melawan Allah Ta'ala. Allah katakan, jangan bongkar aib saudaramu. Lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan cari-cari kesalahan saudaramu. La tatabba aurat akhi. Gak boleh cari-cari kesalahannya. Betul atau betul? Berarti Allah sayang atau gak sayang? Sayang. Kemudian, nih ya sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ditaruh di muka bumi, sorry bro, ini ilmu mahal ya. Camkan baik-baik, jangan kalau paham ini mulai mesti seneng. Kalau mulai pulang belum seneng berarti gagal paham. Walaupun utangmu banyak ya, masalahmu banyak, ini kalau paham ilmu ini wenteng kabeh. Insya Allah. Mau enggak? Saya tak ngopi saya. Boleh enggak saya ngopi dulu? Boleh, oh yang mau minum saya kok jenengan mau ngelarang. Monggo Bu diunjuk Bu. Ibu-ibu di atas itu ada Ustazah Oki ya. Nah, Masya Allah itu Ustazah doktor itu. Pinter, masih muda pinter. Insya Allah ilmunya barokah, amin. Saya mau nanya boleh? Kalau jenengan, ya jenengan itu berarti jenengan. Ini kan banyak di YouTube-nya, nah itu bahasa Jawa saya nggak paham artinya apa gitu ya. Silahkan tanya sama Google, jenengan itu artinya apa. Kalau Anda, kalian semua, antum, kemudian ditaruh di satu hotel. Ditaruh di satu hotel, enak atau enggak enak? Gak usah ngomong enak-enak sih. Ditaruh di satu hotel, kemudian pemilik hotel tadi berkata, pemilik hotelnya berkata, silahkan nikmati hotel ini, butuh apapun tinggal ngomong ke saya kasih. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Lah jenengan masuk hotel tadi terus mikir, nanti sarapannya gimana ya? Terus nanti saya tidurnya bagaimana ya? Nanti kamar saya seperti apa ya? Nah, nanti kalau jatah sarapannya habis gimana ya? Nah, kalau nanti AC-nya mati gimana? Lah kalau nanti airnya habis tandonnya karena jebol gimana? Kalau pertanyaan saya, jenengan termasuk orang yang pinter apa rodok? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Rodok apa? Rodok gak tega ngomong saya. Kenapa? Gak usah mikir begitu. Ya tenang toh ya. Kalau ternyata jam sarapan kok habis, ya tinggal ngomong apa? Kring. Yang punya hotel teleponan, betul ya? Bos, sarapan entek. Tenang, tak kirim. Apa yang kamu pengen? Kabeh Eropa, Asia, Jawa, Londo, Jepang, ya Kalimantan, Sumatera, Nusantara, masakan siapkan semua. Oh siap, tak kirim. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Jadi kalau masuk hotel, dijamin sama yang punya hotel, seneng. Tenang atau enggak tenang? Mikir bayar apa enggak? Enggak. Sekarang saya mau nanya sama diri Anda. Kamu ini lahir ke dunia minta atau dikirim? Yang masukkan kamu ke bumi siapa? Yang naruh kamu ke muka bumi siapa? Bumi yang indah jagat raya yang luar biasa ini sama hotel kira-kira megah mana? Megah mana? Pemiliknya siapa? Lah Allahnya jamin atau enggak? Allahnya bilang apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Betul? Dijamin keperluan apa? Ojo khawatir. Itu yang nomor satu. Yang kedua, Allahnya itu ngasih tahu kita semua, butuh apapun minta sama aku. Ud'uni astajib lakum. Betul? Berarti enak atau enggak enak? Lah kok kamu masih mumet? SPP piye bayar ya? Bayar SPP piye? Nanti bayar kontrakan gimana ya? Nah, nanti santrinya itu kita biayai pakai apa ya santrinya? Ya nanti ini gedungnya ini listriknya itu bayarnya gimana itu nanti? Ya, wah ini nanti kalau nggak ada duit terus roti ini jamaah untuk tekon di. Berarti saya termasuk yang pintar atau bodoh? Sing banter bu, krungu aku, krungu. Kalau Habib Novel berpikir seperti itu berarti termasuk pintar apa bodoh? Bu yang banter bu. Pintar atau bodoh bu? Bu? Bu?
Kalau Habib Novel berpikir seperti itu termasuk pintar atau bodoh? Gak apa-apa Bu ngomong otak kok. Jangan khawatir, kalau seperti itu pintar atau bodoh? Kok gak tego kenapa? Ya bodoh. Lawang sudah dijamin sama yang punya jagat raya. Kok kurang percaya? Kan yo aneh. Dijamin sama bos hotel, percaya. Dijamin sama yang punya jagat raya, mikir, apa ya tenan toh? Masa sih? Apa iya ya? Apa emang begitu? Nanti kok enggak gimana? Nah kira-kira tuh malaikat sebagai staf langit itu marah atau enggak marah? Kurang ajar siapa toh kui? Dijamin sama Allah kok ragu itu siapa itu? Kurang ajar siapa orangnya itu? Malaikat juga gregeten, terutama malaikat mungkar wa nakir dan ikhwanuh, bala tentaranya yang di alam barzah ngenteni, le kapan matimu? Ditunggu sama malaikat, kamu mati kapan? Saya udah siap ini bersama tim untuk hajar kamu, kurang ajar kamu. Sama Tuhanku nggak percaya, sama Tuhanku kamu ragu, urip ora ono diurip no. Dulu emangnya kamu ada? Enggak ada, diadakan sama Allah Ta'ala. Mau tinggal ngucap jaluk, tambah terus. Nah, saya udah minta Bib, tapi kok belum hasil. Nah, kita masuk rodok kurang ajar. Rodok. Saya udah minta kok belum hasil. Oke, boleh saya jawab? Boleh. Ambilkan kopi 1 cangkir. Baliau. Saya bilang sama Ustadz Is, ambilkan kopi 1 cangkir. Ustadz Is bangun enggak? Bangun. Kira-kira kopinya langsung muncul di sini atau ada proses? Ada proses toh? Nah terus kok aku rasa sabar, piye iki kopi ra teko, piye kopi ra teko, njaluk ra teko, kopi piye njaluk teko. Wis njaluk wis ngucap ra teko, ora cetha panitiane, Habib ra cetha piye iki. Saya mau nanya, saya waras apa gendeng? Saya mau nanya gitu. Halo. Mikiro yang gini loh, mikir sing ngene iki, orang mikir sing ruwet-ruwet. Ini mikir yang bisa buat iman jadi kuat. Paham maksud saya enggak? Lah ya sing cetok kopi neng omahku tinggal ngudek, bahkan enggak perlu ngudek, ngesok gitu aja. Ya entenono, tunggu, sabaro. Dah contoh yang paling gampang aja. Bu, pernah menstruasi? Ada jadwalnya enggak Bu? Wah, ibu itu ngomong sama perutnya sendiri Bu. Perutnya sendiri, ayo kedang mens. Langsung mens gitu. Apa kata perutnya? Yang tenono sih. Betul kan ya? Udah contoh yang lebih gampang lagi. Asyik ini. Pernah tidur enggak? Kamu nyuruh anakmu tidur enggak? Terus langsung glek turu ngono. Saya mau nanya, apa anakmu langsung blus turu ngono? Ya mbok bios mungkin. Kan anak yang jawab, Pak, Bu, proses. Glebak. Betul kan ya? Sampai jawab, gak iso turu, tidur aja gak bisa. Dasar anak emang mau melek. Anaknya batin, iki mbok kuara sepora. Ya tidur tuh ya bukan saya yang menguasai. Ada proses. Betul begitu? Ya. Dah yang lebih gampang lagi. Kalau pagi itu biasanya ada panggilan apa namanya? Kalau pagi itu loh, pergi ke satu kotak yang ditutup, kemudian duduk rapi ya. Namanya panggilan apa? Panggilan alam. Ya. Paham toh halus bahasa ini, panggilan alam. Kamu bisa enggak bangun tidur kemudian maksa, panggilan alam sekarang. Wes dua nih, sak jam enggak metu-metu. Weteng-wetengmu dhewe. Perutmu sendiri, mohon maaf, pantatmu sendiri. Brojol. Enggak. Ibu-ibu meteng. Sangang sasi menurut hari perkiraan lahir hari ini jam 2 siang. Loh, kok nganti jam 5 kok nak metu nak? Metu perintah nak. Jangan jadi anak durhaka nak ya. Di perut diperintah enggak keluar-keluar, melebihi batas waktu. Ini yang enggak beres ya, Pak. Orang tuanya atau anaknya?
Ya orang tuanya. Ya sabar, ono proses. Jadi kamu jangan pernah mengatakan gak dikasih sama Allah. Prosesnya itu ya ikuti. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya sabar. Menungso urip kok gak gelem sabar. Lahir sabar kok. Ada bayi lahir tanpa sabar? Nggak ono, makanya bayi lahir mesti nangis. Loro. Sempit tuh. Loro kabeh awake bayi kuwi ya kan ya. Saya mau nanya jenengan dicepetno, ditokno gitu ya. Sakit atau gak sakit? Sakit. Ya keluar ya alhamdulillah, tapi ya nangis oh ya loro. Pegel kabeh. Bayi saja udah bisa sabar. Lah awakmu gerang kok gak iso sabar. Pernah bayi enggak? Masya Allah. Pernah. Berarti yang kurang dari kita ini apa? Kurang sabar. Tinggal jaluk. Allahumma. Saya ini beli tanah hutang 4,4 miliar 1 tahun. Jalan 6 bulan saya bangun, bangunannya sudah hampir jadi. Utangnya masih 2,7 miliar. Aku yo ndonga pol-polan, orang ndonga nanggung-nanggung. Terus mbok kira langsung gledek 4 miliar ngono kuwi. Dongoku ya gak nanggung-nanggung, berangkat saya ke Mekah, berangkat ke Madinah, Ka'bah tak parani, Kanjeng Nabi tak parani SAW. Sahabat Badar, sahabat Uhud, Baki, Mala, wali sing jek urip, wali yang sudah meninggal dunia tak parani kabeh. Tolong Allahumma berkat mereka semua. Tapi yo tak entah ini sabar, yakin aku lunas, beres. Kapan beb yo jatah kombe aku? Karena yang bereskan kan Allah, bener kan ya? Ya, karena saya yakin begitu maka saya ya tenang. Beb gak berat mikir. Sing kon mikir ki sopo? Sejak kapan kamu kalau udah minta sama Allah disuruh mikir itu sejak kapan? Kamu cuman disuruh zikir. Ingat sama Allah Ta'ala. Bukan mikir. Mikir sholat ki Allahu Akbar pikiran. Sing mbok pangan kini haram apa halal pikiran itu. Motomu meripat mungkin dulu halal apa haram pikiran. Tapi kalau kerjanya Allah jangan kamu pikir. Kalau kamu udah minta pasti dikasih. Dan jangan mempertanyakan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Galak gak saya malam hari ini? Galak. Mungkin akeh sing rada atine ragu-ragu gitu ya. Perlu digalaki. Setan ragu ini kudu ditendang, diusir. Pokoknya kalau udah masuk majelis ini keluar hatinya harus yakinnya itu ungkul. Tapi ya terus aja ngawur. Tekan sampai rumah pulang. Telepon bosnya. Bos, ya mulai besok saya berhenti bekerja. Waduh, gagal paham ini. Gagal paham. Terus ngomong sama istrinya, besok saya nggak akan bekerja. Kenapa? Kata Habib Novel, yakin sama Allah Ta'ala, rezeki pasti datang. Bojone yon jawab, aku ya sinau mbek Habib Novel, saya juga belajar sama Habib Novel, tapi nggak pernah diajarin seperti itu. Ya udah kalau begitu, saya besok tidak akan masak. Yakin kamu dapat makan. Wajib. Bukan gitu. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Sabar itu ya gerak terus. Sabar itu usaha. Tapi hatinya enak, pikirannya enak, adem, gak abot abot. Nah, kenapa tadi di awal saya nanya, jenengan yakin bakal mati? Yakin. Lah ngapain mikir urip? Tongko ya mati. Saya tuh kesian tuh loh sama yang numpuk-numpuk duit yang lemari ditumpuk. Saldo didelok terus disimpan, saldo nambah, sesuknya mati. Kesian saya. Kesian sama orang yang numpuk-numpuk hartanya, ngecek saldonya, nambah saldonya, ternyata besoknya dia mati saudara-saudara. Sano atau gak sano? Sano. Kenapa? Ternyata hartanya gak dinikmati dia, dinikmati ahli waris. Kalau saya tak gue seneng-seneng urip, kabeh tajak seneng-seneng. Ya punya duit, roti jamaah pengajian, roti kabeh, betul ya? Roti. Nasi, ayo nasi. Buat mini auditorium, ayo buat. Seneng-seneng, dinikmati. Jadi kalau saya nanti insya Allah setelah kalian meninggal semua, saya nyusul. Ya kan ya, insya Allah. Jenengan meninggal semua, saya nyusul. Saya itu udah puas menikmati rezekinya Allah Ta'ala, puas. Allah nanya, kurang apa? Gak ada yang kurang ya Rob, mau tambahi terus kok. Gak ada yang kurang, ditambahi terus sama Allah Ta'ala. Kok ngomong kurang, gak ada kurang. Yang ada
tambah. Jadikan hatimu begitu loh, syukur, seneng, enak, gak wedi urip, gak takut menghadapi hidup. Jalankan saja tugasnya Allah dan jangan pernah mempertanyakan apa yang akan dilakukan Allah. Allah kasih tugas, jalankan. Tapi apa yang akan dilakukan Allah jangan dipertanyakan. Santai saja. Melaku, beres-beres. Yakin gak? Kalau gak yakin berarti setannya pol. Insya Allah kita semua diberi yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya sudah melihat banyak perut-perut yang lapar. Maksudnya perut saya sendiri gitu ya. Kalau perut jenengan kan saya nggak tahu. Ya perut-perut yang lapar, wajah-wajah yang udah gregetan gitu ya. Pengen segera praktek gitu kan. Terus praktek, sesuk tak telepon bosku ya. Cuman teleponnya udah beda. Bos, ya. Mau ngasih job apa? Baru dipecat padahal. Baru dipecat berani telepon bosnya. Lu kamu barusan saya pecat, enggak jadi masalah. Dipecat 1000 kali, saya akan ngelamar 2000 kali. Kamu kok punya yakin seperti ini belajar di mana? Habib Novel, Masya Allah. Ya udah, saya akan pecat kamu 3000 kali. Lanjutkan bos. Orang yang semangat gitu, hidup kok ngeluntruk. Ini apa? Aku sudah tidak kuat menghadapi kehidupan. Asli, ini saya WA saya. Ini sekarang kan Masjid Ar-Raudhah punya komunitas di WhatsApp tuh ya. Itu komunitasnya sudah tercapai angka 10.000 itu. Ya, dalam dua hari mencapai angka 10.000 dan ini masih jalan terus. Tuh yang mau bergabung di komunitas Masjid Ar-Raudhah tinggal ngikutin yang di layar monitor ini. Nanti saya share di situ berbagai macam informasi ya. Nah itu ada yang kirim pesan WhatsApp, asli lucu. Habib, pokoknya Habib harus tanggung jawab. Saya sudah tidak kuat menghadapi kehidupan. Saya udah lelah. Saya udah lelah. Udah tertutup. Aku kesel. Terus tak rungok ketok ngono ya. Lah ngopo ngono tak lebokno ati. Ya. Ini kalimat-kalimat yang ya Allah. Manusia yang gagal yang model begini. Gagal paham. Paham. Mudah-mudahan ya kita semua tidak gagal paham dan yang tadinya gagal paham setelah mendengarkan ini jadi paham. Ya jadi paham. Hidupmu itu lelah karena kamu enggak lillah. Enggak menjadikan dirimu untuk Allah. Dan kamu tidak menggunakan karunia Allah. Enggak menggunakan kekuatannya Allah. Yang kamu gunakan dirimu sendiri. Yo kesel. Saya kasih contoh begini. Ini contoh ya, urung ngerti apa contoh nih, mau gaya dok. Saya kasih contoh begini, aku urung ngerti contoh nih. Jangan kamu kira saya ngomong begitu, udah tahu saya mau ngomong apa, nggak ngerti saya. Karena pesan guru saya kalau ngomong nggak usah mikir. Ya, saya kasih contoh begini, ini teknik penceramah kalau lagi bingung contohnya apa. Balen-baleni terus gitu. Ya, saya kasih contoh begini, masa nggak dikasih sama Allah Ta'ala contohnya? Betul kan ya? Saya kasih contoh begini, saya pergi ke Jepara, jalan kaki, mengandalkan kaki saya. Capek atau enggak capek? Capek atau enggak capek? Nah, Ustadz Ali Maksum naik BMW yang terbaru. Amin. Ngono kira percaya deh ya. Asli lah dites ngono gak percaya tambah kapan Beb? Karo Beb ngembe ya. APV gak ganti-ganti. Dibilang BMW ini Masya Allah. Ini Habib Novel ini maksudnya apa itu? Naik BMW yang terbaru. Saya mau nanya, kalau saya pinter, saya noleh terus ngawe atau saya start BMW ya? Iya, sikil, aku kaki. Aku pakai kakiku. Kalau saya pamer kaki, Ustaz Alwi ya, oh silakan tin ya. Pamer klakson. Cepet kemana sampainya? Ya insya Allah BMW, betul. Atau mobil-mobil yang berkelas tadi itu. Kemudian mana yang lebih capek? Itu yang melaku sikil, yang jalan kaki. Lah gandeng aku pinter, pinter, Masya Allah pinter. Contoh, ini contoh loh ya. Aku pinter. Ustadz Ali Maksum tak, Ustadz, Assalamualaikum. Kenal saya tau? Kenal, tapi maksudnya gak kenal. BMW kan hasil donga majelis Ustadz. Iya, yang kamu waktu itu agak ragu. Gak ragu. Kan berkat doanya jamaah amin, betul. Boleh saya numpang? Oh boleh, boleh. Saya duduk, dia yang capek nyupiri.
Saya tidur. Sampai Jepara, bib, bangun bib, melek. Kenapa? Makan dulu, Masya Allah. Dikasih makan dan lain sebagainya, nyantai. Modal apa? Nunut. Betul? Nah saya mau nanya, kamu boleh hidup capek atau hidup nunut? Capek atau nunut? Nah kalau kamu pakai pikirmu, akalmu, usahamu itu capek. Tapi kalau kamu nunut kuasanya Gusti Allah, beres kabeh. La haula wala quwata illa billah. Paham? Gak paham gak apa-apa, gak harus paham. Gak harus paham, yang penting dengarkan. Nanti suatu saat akan paham dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Udah jazakumullah khairan, udah jam 11 ini ketambahan setengah jam. Ya ketambahan setengah jam. Tadi itu sebetulnya saya pengen nyanyi agak banyak. Teman saya tadi masuk enggak tahu kenapa, kerasukan grogi tadi. Rodok grogi ditaruh di depan ngadep kamera di syuting ya, takut banyak permintaan gitu. Ya nanti susah nolak banyak panggilan suruh qosidah sana qosidah sini, susah nolak akhirnya qosidah yang sudah paling hafal pun jadi lupa. Blank. Ya. Blank. Mau saya kasih contoh lagi boleh? Boleh? Boleh enggak? Apa contohnya? Ya mbah aku gak roh. Saya nih contohnya nih, saya. Kalau misalnya saya begini. Saudara, gak nganggo mic. Gak pakai mic. Bengok. Capek atau gak capek? Capek. Saya nunut mic. Saudara. Capek atau gak capek? Enggak. Saya enggak mengandalkan suara saya, tapi saya minta tolong mikrofon. Betul? Nah, kenapa kamu untuk menyampaikan suaramu mengandalkan dirimu, enggak mengandalkan Tuhanmu? Kalau kamu andalkan Tuhanmu, Allah akan sampaikan ke hati-hati, baik hati itu enggak hadir di sini. Itu kalau mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh cara kerjanya para aulia wa sholihin itu gitu toh, enak. Makanya saya belum pernah ketemu Kiai Habib sambat mumet urusan duit gak ono. Bib, afwan Bib, mumet anak gak ono. Kiai, saya mumet, enggak ada. Duduk tuh gak pernah bahas duit. Kenapa? Podo-podo gak ada duit. Sama. Saya gak punya duit, beliau gak punya duit. Ketemu ngakak, ngobrol, bahas kitab. Tapi subhanallah, yang diingini semua dapat. Lah kowe bahas gak entuk-entuk. Bahas kok, dibahas. Gak ada yang dapat. Lah kiai ini gak bahas itu, yang dibahas kitab, tapi yang dipengen dapat. Kenapa? Udah diserahkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong diurus. Selesai. Enak atau gak enak? Enak. Nah, makanya milih yang enak, jangan milih yang gak enak. Tapi setan ki nyoto, sampai keluar pintu gerbang setan ini bisi. Jangan percaya Habib Novel. Sudah banyak korbannya. Itu kan Habib, mbok dongakno sing dongakno akeh lawakmu sing dongakno sapa? Dosamu akeh. Setan kabeh iki, setan. Ngono, sudah sering ketemu setannya di pojok situ kok ya. Sering ketemu tuh. Kalau di pengajian kadang dia juga ikut hadir di tengah majelis, bisi, jangan percaya, jangan dengarkan. Itu setannya itu. Makanya saya bocorkan nih, tadi sudah ada yang kebisi setan gitu. Jangan didengarkan tuh, itu setan. Udah selesai? Wis rampung masuk gak rampung-rampung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.